Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adegan Jati, channel khusus membahas putaran asam lambung dan psikosomatis. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya, atas dukungannya. Tonton terus video-video saya ya. Di belakang-belakang sudah banyak sekali cara penyembuhan, penyebab masalah apa anxiety dan psikosomatis itu ya. Saya bukan ahli kesehatan atau apa, ini berdasarkan pengalaman saya yang mengalami sendiri semua ini, dan saya juga cari sendiri cara sembuhnya gimana, obatnya apa, herbalnya apa, kayak gitu. Kemana saja saya berobat, saya udah hampir berobat ke dokter-dokter lah, udah banyak spesialis. Oke, kali ini saya akan membahas putaran jangan berdiam diri di rumah ya kalau pengen cepet sembuh ya, itulah. Oke, yang mau gabung grup silahkan di kolom deskripsi ya, itu ada, diklik aja masuk, silahkan beri pertanyaannya @adek kayak gitu ya, soalnya itu banyak sekali, saya juga bingung kadang baca satu-satu ya. Oke, kali ini saya akan membahas jangan berdiam diri di rumah. Itu banyak sekali ya sebenarnya. Ini saya cuma akan merangkum dari beberapa gitu yang saya alami sendiri ya. Jangan berdiam diri di rumah, maksudnya tuh setiap pagi, nomor satu ini ya, jalan pagi hari ya, jalan-jalan di pagi hari, berjemur kanan kiri kayak gitu kan, sampai keluar keringat, sudah masuk lagi istirahat kayak gitu ya. Yang masih bangun cepet bangun itu pasti ya, karena berjemur itu bagus banget ya buat tubuh kita, terutama kita juga butuh vitamin D ya, untuk menguatkan tulang apa gitu. Berjemur di pagi hari itu badan tidak dingin, sedangkan orang asam lambung itu kan berarti hawanya dingin, butuh hangat gitu. Nah saya lo kan dulu saya berjemur, sampai teman saya, tetangga saya juga katanya, "Dek, kamu nih kan nggak kemana-mana di rumah gitu, kok hitam banget ya itu ya, karena setiap pagi saya berjemur, walaupun saya belum bisa bekerja kemana, harusnya kan bersih gitu, kok ini kok hitam ya, karena setiap pagi saya berjemur ya." Itu bagus sekali untuk kesehatan kita itu. Nah selanjutnya, cari kegiatan yang positif ya. Bagi yang sudah bisa berjalan komunikasi dengan baik, carilah kegiatan yang positif ya. Ikutilah kegiatan di RT RW ya yang positif agar tidak ini gitu, kalau bengong sendiri gitu. Kalau kesendirian di rumah tuh pasti bengong, nanti yang dipikirnya cuman penyakit, kenapa nggak sembuh-sembuh, kenapa, nanti jadi suudzon sama diri sendiri ya. Lebih baik kita kegiatan yang positif, nanti juga hilang sendiri hal-hal yang negatif itu gitu ya. Terus selanjutnya tuh cari teman juga yang positif ya, ini pengaruh. Ini saya sering juga pernah bahas di salah satu video. Cari teman yang positif, ini cepat sekali untuk kesembuhan anxiety kita gitu ya. Jadi teman tuh, kita curhat sama teman ya tentang penyakit kita kayak itu kan, nanti kita nongkrong sama yang saya alami sendiri kayak gitu. Saya ngikut nih, teman punya usaha kayak sound system, saya ngikut masang, walaupun saya cuma liatin, duduk nemenin, tapi kan bagi saya keuntungannya, saya bisa pergi jauh ya kan, bisa pergi jauh gitu ya. Pertamanya saya kalau ke tempat yang baru pasti nggak nyaman, gelisah, lengak-lengok, pengennya tuh pulang tuh kalau ke tempat yang baru ya. Tapi kan kalau teman kita sudah tahu penyakit kita, kalau kita ngomong ini kok kayaknya serem itu, nanti teman kalau yang bagus, yang baik, nggak usah pikirin nggak apa-apa terjadi apa-apa. Itu yang terjadi sama saya, makanya saya jadi semakin berani kayak gitu. Nah itu ya, cari teman yang positif. Saya juga kan saya bisa berenang gitu loh, tapi teman saya kan hobinya bermancing
Ya saya juga suka mancing, tapi pakai perahu kecil kayak gitu kan, di dayung. Kan awalnya saya juga nggak berani. Nah, akhirnya saya dipaksa terus, akhirnya saya beranikan diri. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya juga udah punya channel YouTube mancing sendiri ya. Silahkan tonton channel YouTube-nya Adek Anxiety gitu. Adek Anxiety. Namanya Deka Linsang Fishing gitu. Ya, subscribe ya teman-teman. Tuh nanti di situ saya sama teman-teman saya bikin video gitu ya. Namanya Deka Linsang Fishing. Silahkan subscribe ya. Oke. Selanjutnya cari kerjaan yang ringan dulu. Ya, cari kerjaan yang ringan bagi yang sudah bisa beraktivitas. Itu cari kerjaan yang ringan-ringan, jangan terlalu yang berat. Maju yang berat itu ngangkat-ngangkat berat kayak gitu ya. Yang ringan-ringan saja dulu sambil ngetes fisik kita gitu. Jangan terlalu capek. Kalau nanti terlalu capek bisa ngos-ngosan, anxiety, psikomatisnya bisa kambuh lagi kalau yang pikirannya belum kuat, daya fokusnya itu belum kuat gitu ya. Terus selanjutnya dibawa ngumpul sama keluarga gitu ya. Jadi keluarga ini juga yang utama untuk sharing-sharing masalah penyakit gitu ya. Jadi kalau di rumah ya jangan diam di kamar, main sama ponakan, ngobrol sama keluarga kayak gitu. Jadi nggak terfokus sama hal-hal yang negatif atau bengong jadi mikirin penyakit ya. Nah, ngumpul sama keluarga. Terus yang terakhir ini latihlah pergi jauh ya. Latihan pergi jauh ini ya kalau bisa sih ada temennya gitu ya, jalan apa naik motor kayak gitu. Pasti bagi teman-teman yang dulunya bisa motor terus bertahun-tahun kan anxiety, tiduran gitu, kuburannya kurang, kalau naik motor tuh pasti kayak latihan. Saya sendiri juga ya gitu, naik motor tuh kayak latihan lagi, kayak goyang-goyang gitu. Temennya di diboncengin juga takut, padahal dulu juga luar kota Jakarta ke rumah loh saya tuh dulu, Semarang ke rumah itu juga nggak capek. Tapi kan kalau sekarang itu udah beda, makanya kita perlu latihan pergi jauh, latihan naik motor lah, semuanya latihan lagi. Jadi kayak awal, kayak kayak belajar lagi lah gitulah. Kalau orang ya kayak bayi gitu, kita masukin lagi dengan pikiran-pikiran yang baik-baik, rekam ulang pikiran yang baik, perkataan yang baik lagi kayak gitu ya. Intinya tuh jangan berdiam diri di rumah kalau pengen cepat sembuh ya. Cari hal-hal yang positif. Jadi jauhilah obrolan yang menyeramkan, obrolan yang masalah penyakit gitu. Saya juga pernah nulis di grup saya ya, semua pasti konsultasi tentang penyakit, kenapa sih mas kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa sih saya menyarankan jangan ngobrolin masalah penyakit itu. Tapi kan orang kan penasaran kayak gitu ya. Akhirnya kan nanti kalau yang masih baru ini, wah ini kok penyakitnya kayak gini di grup kan malah sembuhnya lama gitu ya. Kalau yang saya yang jawab sih mungkin ya saya masih bisa ngerem dengan kata-kata yang bisa bikin panik, bisa bikin kepikiran kayak gitu kan. Tapi kalau teman di grup itu yang menjawab kan saya tidak tahu kayak gitu ya. Itulah yang saya alami ya. Saya cerita ya apa adanya aja, saya nulis merangkum ya juga yang saya alami kayak gitu ya. Jadi memang pertemanan tuh kalau bagi kita sekarang sangat riskan sekali ya kalau kita berteman lagi dengan orang-orang yang masih berpikiran negatif ya. Carilah teman-teman yang positif, pasti cepat sembuh. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan dan kesehatan, lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.